Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Mengimani Allah sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah Allah yang kita imani itu sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia dan alam syahada ini adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang benderang. Wujud dan nyatanya Allah itu serta terang benderangnya Allah itu tidaklah menyilaukan pandangan mata zahir dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Karena memang segala yang wujud dan yang nyata itulah sebenarnya akan terangnya dirinya. Maka dirinya itu benar-benar wujud, terang dan jelas dalam pandangan mata zahir, apalagi dalam pandangan mata hati. Walaupun Allah itu dikatakan batin dirinya, namun batin dirinya itu telah zahir pada segala yang nyata ini. Kalau Allah itu telah zahir pada segala yang ada, maka disitulah letak pemahamannya bahwa Allah itu benar-benar nyata daripada pandangan mata. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalaulah pandangan mata ini mampu memandang segala yang nyata, pandangan mata ini mampu memandang segala yang wujud, pandangan mata ini mampu memandang segala yang zahir, maka Allah yang wujud dan yang nyata itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya pandangan mata kita ini. Begitulah sebenarnya Allah mengutarakan akan rahasia wujud nyata dan terang benderangnya Allah itu, yang tidak menyilaukan pandangan mata zahir dan pandangan mata hati. Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Bahwa kamu benar-benar akan menyaksikan Allah yang wujud itu. Allah yang nyata itu adalah Allah yang benar-benar nyata, yang tidak menyilaukan pandangan matamu dan tidak pula menyilaukan pandangan hatimu. Kenapa dia tidak menyilaukan pandangan mata dan hati? Sebab segala yang nyata ini itulah sebenarnya kenyataan akan nyatanya dirinya itu. Akan tetapi kenapa manusia tidak mampu memandang akan kenyataan nyatanya diri Allah itu, kalau memang Allah itu yang nyata semata-mata? Itu disebabkan manusia tidak mampu memandang kenyataan nyata Allah itu, padahal dia yang ada semata-mata. Itu sebenarnya disebabkan karena keakuan dan kesadaran dirinya. Dia sudah terhijab dengan kesadaran dirinya. Dia telah terhijab dengan keakuan dirinya. Jadi ketika manusia itu telah terhijab akan keakuan dan kesadaran dirinya sendiri, bagaimanapun Allah itu wujud dan nyata,
maka dia tidak akan pernah mampu memahami dan mengenali akan wujud nyata dan terangnya Allah itu pada dirinya dan pada alam ini. Sebab dia masih memandang ada dua wujud. Ada dirinya, ada pula dirinya Allah. Selagi kita ini masih memandang ada dua wujud, Allah wujud, dia juga merasa wujud. Allah hayat, dia juga merasa hayat. Maka selama itu dia tidak akan pernah mengenali akan wujud yang hakiki itu. Wujud yang hakiki, wujud yang sejati, itu adalah Allah Ta'ala. Namun apabila manusia itu telah mau dia keluar daripada keakuan dan kesadaran dirinya, tidak ada lagi kemelekatan wujud dan yang bersifat itu pada dirinya, maka ketika itulah manusia itu mampu memahami bahwa yang wujud dan yang bersifat itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, maka segala yang wujud, segala yang bersifat, itulah nyatanya akan kezohiran, akan wujud diri Allah itu, yang terang benderang itu, yang tidak menyilaukan pandangan mata zohir dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Karena segala yang nyata, segala yang wujud, segala yang zohir, itulah nyatanya akan diri Allah. Ini yang mesti kita imani. Sehingga Allah yang kita imani dan kita yakini itu bukanlah Allah dalam khayalan kita. Bukan Allah dalam pandangan, pemikiran dan pemahaman kita. Bukan Allah dalam pandangan imajinasi kita. Karena Allah itu sebenar-benarnya Bapak Ibu bukan konsep. Tidak bisa didefinisikan. Kalau Allah itu bukan konsep dan tidak dapat didefinisikan, bagaimana mungkin Allah itu kita analisa dengan pemahaman akal pikir kita? Kalau kita analisa dengan pemahaman akal pikir kita, padahal akal pikir kita itu bentuk karunia dan anugerahnya kepada diri kita, sudah pasti kita ini salah dalam memahami dan menyikapinya. Walaupun dia bukan konsep, dia bukan dapat didefinisikan, akan tetapi dirinya itu benar-benar wujud, nyata dan terang benderang. Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, itulah sebenarnya akan wujud nyatanya dirinya itu Bapak Ibu. Saking terangnya Allah itu, saking nyata dan wujudnya Allah itu, sehingga keluh lisan kita ini Bapak Ibu tak mampu kata ini mengatakan lagi tentang rahasia dirinya, tak mampu akal pikir untuk menganalisa lagi tentang dirinya, tidak mampu kata-kata untuk menguraikan tentang rahasia dirinya, karena semuanya telah terang, semuanya telah jelas, semuanya telah nyata. Kita hanya diam saja Bapak Ibu. Diam bukan artinya diam-diam, namun diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan itu. Inilah orang yang memiliki iman yang isbatul yakin, yang dikatakan namanya iman kamil. Tidak ada lagi kebimbangan dan keraguan di dalam dirinya untuk mengimani Allah yang wujud dan yang nyata itu. Karena segala yang nyata, itulah wujud kezohiran akan nyatanya dirinya itu. Akan tetapi selama kita ini masih terhijab, masih terdinding, masih ada tembok besar yang menghalangi batin dan rohani kita memandang Allah itu yang wujud dan yang nyata, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah mampu mengenali akan Allah itu yang sesungguhnya. Kita memahami Allah itu hanya sebagai sebuah konsep yang mampu didefinisikan. Padahal Allah itu bukanlah sosok, Allah itu bukanlah sesuatu.
Dia bukan sesuatu, dia bukan sosok, dia bukan konsep, dia bukan dapat didefinisikan Bapak Ibu. Namun dia itu benar-benar wujud dan nyata. Ini yang iman itu. Jadi apa yang sudah terpatri, tertanam di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu tentang Allah itu. Bagaimanapun orang berucap dan berkata tentang Allah, maka kebenaran yang hakiki yang sudah tertanam hidup di dalam dada tidak akan pernah bisa dirubah dengan ungkapan kata-katanya. Itulah iman yang sudah isbatul yakin atau iman kamil namanya. Kok bulenya oleh bisa digolongkan, kok picak lah bisa dilayangkan. Tidak bergeser dia dari pemahaman itu. Inilah orang yang Allah beri hidayah. Orang yang Allah beri petunjuk. Orang yang Allah beri kepada dirinya ilmu hikmah atau ilmu laduni. Jadi ilmu hikmah, ilmu laduni, hidayah dan petunjuk itu langsung Allah turunkan ke dalam dadanya. Allah masukkan ke dalam rahasia dirinya. Kalau Allah dah masukkan hidayah dan petunjuk ke dalam rahasia dirinya, disitulah kita itu betul-betul yakin mengimani Allah yang wujud dan yang nyata terang benderang itu. Pada alam dan sempurnalah wujud nyata dirinya itu yang disebut namanya dengan insan. Begitulah Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada kita ini. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Jadi tidak ada diri Bapak Ibu, tidak ada diri Ustadz, yang ada itu diri Allah. Kenapa diri Allah yang ada? Karena dia cuma yang wujud yang ada secara mutlak semata-mata. Maka disitulah Allah menjelaskan akan keahatan dirinya. Di situ Allah mengutarakan dan menerangkan akan rahasia dirinya, bahwa dirinya itu yang wujud dan yang ahad itu. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini adalah Esa. Aku ini adalah satu-satunya. Begitulah Allah membukakan rahasia dirinya. Kalau dia hanya satu-satunya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu nggak pernah ada. Bagaimana mungkin Allah diserupakan dengan sesuatu? Padahal sesuatu tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, jadi jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada orang mengatakan kepada Bapak Ibu, Allah tu laisa kamitslihi syai'un. Allah tak pernah serupa dengan sesuatu. Maka ketika itu sebenarnya di dalam hatinya, dia telah memandang ada dua wujud di dalam batinnya ini. Ada Allahnya, ada sesuatunya. Padahal Allah cuma satu-satunya. Jadi makna laisa kamitslihi syai'un itu untuk memberikan pemahaman kepada kita. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau kita masih menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, berarti ada Allah, ada sesuatu. Dalam pandangan hati kita masih ada dua wujud di situ. Namun apabila pandangan hati kita ini hanya Allah saja satu-satunya, maka tidak ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya, maka jangan diserupa-serupakan Allah dengan yang tidak ada, itu maksudnya. Dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah akan wujud nyatanya dirinya.
Maka disinilah kita mesti paham dan mengerti siapa aku dan siapa dirimu. Aku ini yang dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku. Kalaulah dirimu adalah wujud nyatanya aku, maka sebenarnya dirimu tidak pernah ada. Yang ada itu aku. Kalau aku yang ada, akulah yang dirimu. Dirimu itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah segala-galanya ini. Begitu dikunci kalam dan batin kita oleh Allah, sehingga akal ini tidak mampu lagi menganalisa bahwa ada yang lain selain daripada dirinya. Inilah makna man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, hanya Allah yang wujud satu-satunya. Wujudnya adalah nyata, terang, benderang, tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir dan dia yang batin. Fahuwallah. Maka yang wujud itu hanya dia. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu hanya dia. Segala-galanya adalah dia. Dan segala yang wujud ini wujud nyatanya akan dirinya. Apapun bentuknya, apapun rupanya, bagaimanapun wujudnya. Pandanglah itu semua tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah tajalli-tajallinya Allah. Itulah kenyataan-kenyataannya Allah. Itulah wujud daripada Allah itu. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, Bapak Ibu, maka segala bentuk dan rupa yang Bapak Ibu pandang, yang Bapak Ibu lihat, itulah wujud nyatanya akan kezuhiran dirinya yang terang benderang itu, Bapak Ibu. Inilah masalah perkara iman aja masanya lagi. Apakah Allah berikan kita ini anugerah keyakinan dan keimanan yang sudah isbat di dalam diri kita? Atau tidak? Walaupun kita dengar kalimat itu, kita bisa mengulangnya, bisa pula kita menguraikannya kepada teman dan sahabat kita ini. Tapi kalau Allah tidak masukkan cahaya ilahi, Allah tidak masukkan keimanan itu dalam dada kita, kita yang menyebut kalimat itu pun kita bimbang dan ragu. Entah iya atau tidak. Sesat kita nanti ini, terlampau jauh pemahamannya tinggi kali ini. Ya, karena tak bisa lagi diakal-akali, tak bisa lagi dicerna dan akal fikir. Makanya ketika manusia itu telah lost pikirannya, tak mampu akal lagi memikirkannya, maka di situ munculnya suatu kegamangan pada dirinya. Benarkah ilmunya atau tidak nih? Benarkah yang saya pahami ini atau tidak? Atau sesat kita nanti ini? Maka ilmu yang dipelajari selama ini itu adalah pengetahuan saja bagi dirinya, Bapak Ibu. Belum ilmu yang zuk, belum ilmu yang kasab, belum ilmu laduni, belum ilmu yang Allah antarkan ke dalam hatinya. Baru sebatas ilmu yang dibaca melalui buku, melalui YouTube. Ya. Mengaji udah kemana-mana katanya. Padahal kemana-mana pun dia mengaji, itu taubahnya mereka itu seperti, maaf Bapak Ibu, seperti kerbau ya yang ada di dalam penggilingan tebu atau padi. Kabau tuh Bapak Ibu. Kerbau. Dia sudah mengira dan menyangka perjalanannya sudah jauh. Ya, sudah jauh dia melakukan perjalanan, padahal dia nggak sadar. Dia berjalan di situ-situ saja dia. Ini maksudnya Bapak Ibu, ya. Dia sudah mengira dan menyangka ilmunya udah tinggi dah. Udah pergi kemana-mana dah.
Udah ke Yaman lah, dari Hadral Maut lah, ke Mesir lah, kemana, gelar banyak dapat. Udah keliling-keliling kemana dia. Udah tinggi di ilmunya. Padahal ilmu yang dipelajarinya itu masih kulit. Ya. Inilah yang dikatakan seperti kerbau, ya, yang masih dalam putaran penggilingan tebu atau namanya padi, Bapak Ibu. Menyangka sudah banyak ilmunya, padahal dia baru berputar-putar di syariat saja, Bapak Ibu. Ilmu kulit. Ibarat padi yang kuning, yang masak menurut kita, rupanya padi yang kuning dan masak menurut kita itu pas dibuka rupanya hampo, Bapak Ibu. Hampo lah tahu. Nggak berisi lah. Ya. Ibarat buah, kulitnya bagus, kuning, masak katanya, rupanya pas dibuka, isinya busuk. Nggak ada berisi, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Ibadah yang dilakukan, ketaatan yang diperbuat, amalan dan wiritan yang kita mudawamakan, itu tidak ada isinya, akan menjadi hampa amalan dan wiridan itu apabila tidak mengenal Allah. Padahal Allah itulah isinya yang sebenar-benarnya. Allah itu ruhnya, Allah itu jiwanya, Allah itulah napasnya dari setiap ibadah dan ketaatan serta wiridan yang kita lakukan. Maka bagaimana supaya ibadah kita itu ada isinya, tidak dikatakan hampa, tidak disebut kosong? Maka wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Sehingga Allah yang kita imani selama ini benar-benar Allah yang nyata, Allah yang terang benderang, yang tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Bahkan nyatanya Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata. Bisakah Bapak Ibu menyikapi dan memahami kalam Ustadz itu? Allah itu lebih nyata dibandingkan dengan pandangan mata. Kalau pandangan mata mampu memandang yang nyata, segala yang wujud, Allah itu lebih nyata lagi. Lebih nyata lagi Allah itu dibandingkan nyatanya pandangan mata kita ini. Begitulah nyatanya Allah itu. Maka supaya paham kita, supaya mengerti kita, supaya tahu kita bahwa Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata ini, maka karamkan diri kita ini, fanakan diri kita ini, leburkan diri kita, sirnakan diri kita, matikan diri kita. Kalau kita ingin tahu nyata dan terangnya Allah itu daripada pandangan mata kita ini, inilah pesan Nabi kepada kita. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Sebelum Israel datang menghampiri dirimu, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum usia umurmu meninggalkan akan tubuh jasmani ini. Jadi maksudnya Bapak Ibu, yang diantarkan oleh Rasul itu, matikanlah keakuan dan kesadaran diri kita ini. Jangan kita merasa diri kita yang wujud, jangan kita merasa diri kita ini yang bersifat. Pahamilah bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Enggak pernah ada. Kalau diri kita nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, lalu siapa yang benar-benar ada? Dahulu, sekarang, dan yang akan datang, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sekarang Allah Azza wa Jalla yang ada dahulunya, sekarang yang akan datang. Yang mana akan wujudnya. Untuk memahami Allah yang dahulunya, sekarang, dan yang akan datang, benar-benar wujud nyata dan terangnya yang tidak menyilaukan pandangan mata dan hati, yang mana wujudnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.
Nah, baik Bapak Ibu. Jadi Allah itu ya yang kita imani sampai habisnya usia umur kita ini adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang benderang. Akan tetapi wujud nyata dan terang benderangnya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata Bapak Ibu. Dan tidak pula menyilaukan pandangan hati Bapak Ibu. Beda dengan terangnya matahari, sinarnya matahari, menyilaukan pandangan mata kita ini. Tapi terangnya matahari dibandingkan terangnya Allah, lebih terang lagi Allah dibandingkan dengan terangnya matahari. Makanya terangnya Allah itu tidak membuat mata kita itu silau. Terangnya Allah itu tidak membuat hati kita itu silau. Karena dialah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada ini, inilah wujud nyata terangnya Allah itu. Begitu kita memahami akan Allah itu yang sebenar-benarnya. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi menghayal tentang Allah. Kalau Bapak Ibu menghayal, berimajinasi tentang Allah, maka yang Bapak Ibu khayalkan dan Bapak Ibu imajinasikan itu bukan Allah. Kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah terang dan nyata, apalagi yang mesti dihayalkan? Apalagi yang mesti diimajinasikan? Cukup ingat, sadari, dan imani. Diam-diam silahlah. Nikmati aja lagi itu. Untuk sampai ke situ itulah perlunya Bapak Ibu tumbuh aja uban di kepalanya itu mah. Tapi insya Allah mengaji ini tidak akan bertambah uban Bapak Ibu. Ya, yang bertambah bikin uban itu banyak apabila Bapak Ibu analisa. Dianalisa tumbuh uban, analisa tumbuh uban tuh. Ya. Beko keluar dari majlis taklim tuh ada 20 orang di kepala ala bahaya ya. Jadi pahami dengan rasa Bapak Ibu, rasu dibuat naik, paresu dibuat turun rasu yang dirasui tadi itu. Kalau dikatakan bahasanya mencari Tuhan tuh, carilah Tuhan tuh dengan rasu. Dengan akal jangan. Ya, pandang-pandang lalik Bapak Ibu nih mah, capek tuanya Pak. Ya. Makanya supaya tidak capek tuanya, jangan dia kakali. Jangan dipikir-pikirkan. Ya, hidupkan rohani ini, hidupkan batin ini, hidupkan rasa itu. Banyaknya senyum oleh Bapak Ibu. Insya Allah lah tuh, walaupun tak berpiti, kalau banyak senyumnya, sanangnya hati orang nengok awak mah. Ya, walaupun hidup tuh penuh dengan masalah Pak Adi ya, tapi jangan dipermasalahkan. Ini yang perlu dipahami. Jadi kita menikmati cerita Tuhan. Baru Bapak Ibu bisa menikmati cerita Tuhan apabila Bapak Ibu sudah memahami siapa diriku, siapa dirimu. Ini yang mesti kita kaji. Ini yang mesti kita khatamkan. Ya. Walaupun Allah tidak bisa dianalisa, Allah tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Kata mereka yang tak sepaham, ya. Karena mereka itu ya berdasarkan kepada sebuah hadis. Ya, apa hadisnya yang menjadi dasar bagi mereka Allah tak bisa dikenal, tak bisa disentuh? Yang bisa dipahami itu adalah makhluk saja. Padahal dasar yang mereka pakai itulah dasar yang kita gunakan. Cuma hati mereka tertutup selapis untuk menyikapi bahasa itu. Ini yang menjadi masalahnya Bapak Ibu. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu ya, ciptaannya. Renungi, pahami, ino-inoi ciptaannya, makhluknya. Wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu pikirkan akan zatnya. Ya, yang dipikirkan itu makhluknya. Yang dipikirkan itu ciptaannya, jangan dipikirkan zatnya.
Padahal kita ini mengaji biar kita selamat pulang dan kembali kepada Allah. Tentu yang kita pikirkan itu adalah dirinya. Dirinya itu zatnya. Jadi memikirkan zat bukan memahami rahasia hakikat diri zat. Atau yang disebut namanya kunizat. Nah, Bapak Ibu tidak akan pernah mampu memahami akan rahasia hakikat kunizat. Yang kita pahami itu adalah zatnya, bukan kunizatnya. Nah, untuk memahami zat itu tidak juga bisa langsung Bapak Ibu. Namun ia ingin dikenal. Kalau ia ingin dikenal, maka dia akan mempermudah bagaimana hambanya mampu mengenal akan dirinya. Maka untuk mengenal akan dirinya, maka jalan satu-satunya, kenalilah olehmu akan makhluknya. Kenalilah olehmu akan ciptaannya. Lalu mana yang dikatakan ciptaannya? Mana yang dikatakan makhluknya? Yang dikatakan namanya ciptaan dan makhluknya itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Jadi yang dikatakan ciptaannya itu, itulah yang disebut namanya nur. Nur inilah yang dikatakan makhluknya. Nur ini yang dikatakan ciptaannya. Nah, nur ini yang dikatakan namanya dengan alam. Jadi nur itu disebut namanya makhluk. Nur itu disebut ciptaan, nur itu yang disebut namanya dengan alam. Dalam bahasa tauhidnya, alam, ciptaan, makhluk yang disebut nur itu sebenarnya adalah tajalli dirinya. Nih, tajalli dirinya. Tajalli dirinya. Apa maksudnya tajalli dirinya? Bahwa makhluk ciptaan alam yang disebut namanya nur itu sebenarnya kenyataan atau penampakan dirinya. Kalau tidak ada tajalli dirinya, maka dia tidak bisa dikenal. Jadi baru dirinya bisa dikenal setelah ada tajalli dirinya. Tajalli dirinya itulah sebenarnya untuk melihat akan wujud nyatanya akan dirinya itu. Maka tajalli dirinya inilah yang disebut namanya dengan sifat Bapak Ibu. Nih. Tajalli dirinya yang disebut dengan sifat. Kalaulah tajalli dirinya disebut dengan sifat, maka dirinya ini disebutlah namanya dengan zat. Nih, zat. Nah. Jadi bahasanya kita tidak bisa langsung mengenal zat. Itu bahasa hadis tuh. Namun zat ingin dikenal. Kalau zat itu ingin dikenal, maka cara mengenal zat, kenalilah sifatnya. Itu dia. Karena dengan mengenal sifatlah kita bisa mengenal zat. Kenapa dengan cara mengenal sifat kita bisa mengenal zat? Karena sifat itu kenyataan daripada zat. Bahasa tauhidnya, sifat itu adalah tajalli daripada zat. Tajalli itu penampakan dirinya. Jadi, tajalli daripada zat itu, yang dikatakan nur, yang disebut sifat, bahasa lainnya adalah alam, cipta, dan makhluk. Inilah yang dikatakan namanya tajalli itu sebutannya wujudullah. Wujudullah atau ainullah atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah itu. Makanya zat dengan sifat
tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Buktinya, nah lihat, sambil contoh nih untuk membawa Bapak Ibu berpikir, merenung, ya. Ini apa namanya Bapak Ibu? Tisu. Apa warnanya Daniel? Nah, kalaulah tisu ini warnanya putih, berpisah ceraikah putih dengan tisunya Daniel? Tidak pernah berpisah cerai. Makanya ketika Daniel memandang tisu yang terpandang apa? Ketika Daniel memandang tisu, yang terpandang apa? Yang terpandang putih. Pada saat memandang putihnya, maka yang terpandang putihnya itu apa? Tisu. Maka tisu dengan putihnya, putihnya dengan tisunya tidak pernah berpisah cerai. Karena tidak pernah berpisah cerai, dihantarkan dengan bahasa dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai dia. Sekarang antara tisu dengan putih, mana yang dikatakan zat dan mana yang disebut sifat Daniel? Jadi ngek pia di rumah. Makanya tidak dapat jawabannya dah. Mana yang zat, mana yang disebut sifat antara tisu dengan putih ini? Putihnya itu sifat, zat. Putihnya sifat. Tisunya itu zat. Tisunya zat. Alhamdulillah. Beruntung jawab ya dapat Daniel mah. Itu dia. Makanya zat dengan sifat, sifat dengan zat itu tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya. Begitulah kita memandang sifat dengan zat itu. Begitulah kita melihat zat pada sifat itu. Karena yang membuat kita itu kurang paham dan kurang mengerti pada saat kita memisahkan zat dengan sifat. Jadi pikiran kita tuh udah menerawang kemana-mana gitu. Padahal zat dengan sifat itu esah dia. Kalimatnya ada sifat dan ada pula zat. Seolah-olah sifat dengan zat itu berjarak dia. Padahal untuk melihat zat, untuk mengenal zat, kenalilah sifat. Sifat inilah kenyataan daripada zat itu. Diarahkanlah lagi, sifat itu yang mana sebutannya. Lihat, sifat itulah yang dikatakan namanya dengan nur. Jadi ketika sifat sudah disebut nur, kadang ragu kita lagi di situ. Karena sudah bernama. Sifat itulah yang disebut namanya nur, zat itulah yang disebut namanya dengan apa? Disebut namanya dengan Allah. Nah. Sifat itu disebut namanya dengan nur. Kalaulah sifat itu disebut namanya nur, nur apa sebutannya itu Daniel? Nur Allah. Ya, nur Allah. Sambungkan aja sini, nur Allah. Kalau Arabnya Nurullah. Jadi apa bedanya nur Allah dengan Allah? Kalau Allah itu dirinya. Kalau nur Allah itu adalah sifat dirinya. Atau kalau nur Allah itu tajalli dirinya. Kalau Allah itu zat dirinya. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu memandang wujud, tertipu memandang bentuk, tertipu pula memandang nama. Sama dia Bapak Ibu, tidak pernah berpisah dia. Jadi kalau zat pasangannya itu adalah sifat. Itu cara memahaminya. Jangan dipisah ceraikan. Makanya untuk mengenal zat, kenali sifat. Sifat itu adalah nur. Nur inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Ciptaan alam. Itu yang kata Rasul. Pikirkan olehmu. Apa yang dipikirkan? Makhluk. Makhluknya. Makhluk Allah. Nih. Ciptaan Allah. Alam. Tajalinya Allah. Itu maksudnya. Kenapa dipikirkan makhluk, ciptaan, alam, tajalli dirinya? Karena untuk memandang dirinya, pandanglah kepada ciptaannya. Untuk memandang dirinya, pandanglah kepada makhluknya. Untuk memandang dirinya, pandanglah kepada tajalli dirinya. Untuk memandang dirinya, pandanglah kepada nurnya. Ini semua yang disebut namanya
kezohiran Allah. Nah, ini kezohiran Allah namanya, zohirnya Allah. Kalau ini batinnya Allah. Berpisahkah batin dengan zohir? Tidak berpisah dia. Kalau tidak berpisah, Ustaz tanya lagi sama Wiki. Untuk memandang yang batin, melihat yang batin, melihatnya kemana Wiki? Melihat yang batin, pandang dan lihatlah kepada yang zohir. Apa sebabnya? Karena yang zahir itu adalah kenyataan dari yang batin. Alhamdulillah, yang zohir itu adalah kenyataan yang batin. Sampai jo rasulnya di Pario tuh mah, walaupun yang mengalas malam gua. Jadi untuk memandang yang batin, pandanglah kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah kenyataan diri yang batin. Kalaulah yang zohir itu kenyataan diri yang batin, Ustaz tanya lagi kepada Pak Haji. Yang batin inikah yang zohir, atau yang zohir itukah yang nyata? Sama yang bagaimana maksudnya nih? Yang batin inikah yang zohir, atau yang zohir itukah? Yang batin inikah yang dikatakan zohir, atau yang zohir inikah yang nyata itu? Yang batin itu yang zohir. Yang batin itu yang zohir. Maka yang zohir itu, itulah nyatanya yang batin. Jadi kalau yang batin ingin dikenal, maka dia menzohirkan dirinya. Itu bahasa tauhidnya. Itu bahasa tauhidnya. Karena yang batin ingin dikenal, maka dia menzohirkan dirinya. Kalau dia menzohirkan dirinya, maka yang zohir inilah kenyataan diri yang batin itu yang sesungguhnya. Pertanyaan lagi bagi Pak Aprison. Kalaulah yang batin itu tidak mengenalkan dirinya, apakah dia tidak zohir? Zohir. Jadi kenapa dizohirkan juga dirinya supaya dirinya dikenal? Padahal dia telah zohir, walaupun dia tidak bercerita. Bagaimana maksudnya nih? Bahwa aku yang ada. Jadi kalau dia yang ada, lalu kenapa ada zohir? Karena dirinya itu zohir, Ustaz. Dirinya kan yang ada, dia yang zohir sendiri, Ustaz. Dia yang zohir. Cerita dirinya gitu. Cerita dirinya. Pertanyaannya, kalau dia tidak menzohirkan dirinya, apakah dirinya tidak zohir? Oh, zohir. Sekarang, kenapa dia menzohirkan dirinya? Padahal, kalaupun dia tidak menzohirkan dirinya, dirinya sudah zohir. Karena ceritanya ini Karena ceritanya ini, bantu Pak Jajanuddin. Bantu bagaimana ceritanya nih. Nih, seru ceritanya. Dia walaupun tidak dizahirkan, dia betul zahir dia kan. Iya. Tapi kenapa dia menzahirkan lagi? Iya. Karena ingin dikenal. Karena ingin dia tuh dia. Kalau Jadi walaupun dia tidak menzohirkan dirinya, dirinya telah zohir. Lalu kenapa dizohirkan dirinya? Inilah menceritakan bahwa dirinya akan dikenal. Lalu dia buat cerita. Apa kata dirinya? Ketika dirinya ingin dikenal, lalu dia akan menzohirkan dirinya dalam bentuk cerita. Kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku zahirkan diriku. Aku tajalikan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku nyatakan diriku. Sehingga tajali diriku itu dia paham dan mengerti. Akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka disitulah kata Ustadz, siapa aku, siapa dirimu. Akulah sebenarnya dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Ini cerita Allah dengan tajali dirinya yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Itulah rahasianya.
Maka jangan lagi dikatakan Allah itu batin. Jangan lagi disebut Allah itu gaib. Karena dia telah zohir, karena dia telah nyata. Zohir dan nyatanya itu sudah terang benderang. Tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati Bapak Ibu. Begitulah nyatanya Tuhan itu. Sampai-sampai Nabi menjelaskan, innakum satarona rabbakum ayana. Kamu benar-benar akan menyaksikan, melihat Tuhanmu itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang zohir. Kalau dirimu zohir, maka dia lebih zohir lagi daripada zohirnya dirimu. Sebab apa? Zohirnya dirimu itulah nyatanya kezohiran dirinya. Karena dirimu nggak pernah ada. Sempurnalah pandangan kita memandang Allah. Bukti sempurnanya tidak lagi terpandang ada wujud yang lain, ada kenyataan yang lain, ada diri yang lain selain daripada dirinya. Karena dirinya lah yang wujud semata-mata sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Namun untuk mengenal akan dirinya inilah suatu proses yang dijelaskan oleh Rasulullah. Rahasianya dibuka oleh orang-orang arifin. Orang arifin itu adalah orang yang telah mukasyafah. Orang yang telah dituntun dan dibimbing oleh Allah. Orang yang mana Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada diri yang dia cintai dan dia kasihi. Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, maka dialah orang yang beruntung, dialah sebenar-benarnya yang paham dan mengerti siapa aku yang sebenar-benarnya. Nabi cuma berbahasa kias, berbahasa metafora. Pikirkanlah ciptaannya. Jangan kamu pikirkan zatnya. Ciptanya itu nur. Nur ini dalam bahasa syariatnya ini yang disebut ciptaannya. Padahal Allah tak pernah menciptakan. Allah mana pernah menjadikan. Allah tak pernah membuat sesuatu. Kalau Allah tidak pernah menciptakan, Allah tidak pernah menjadikan, Allah tidak pernah membuat sesuatu, bagaimana cara kita memahaminya akan makhluk ciptaan alam itu? Semuanya itu Allah mentajalikan dirinya. Allah menampakkan dirinya. Bukan Allah menciptakan sesuatu, Allah menampakkan dirinya. Allah mentajalikan dirinya. Tak pernah Allah menjadikan sesuatu. Tak pernah Allah menciptakan sesuatu. Ini bahasa tauhid, bahasa hakikat. Kalau bahasa syariat di Al-Quran, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal Allah itu mentajalikan, menampakkan dirinya. Dalam bahasa torikatnya, Allah bercermin untuk memandang dan melihat serta menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah yang disebut namanya nur. Nur inilah disebut namanya cermin dalam bahasa torikatnya. Nur inilah yang disebut namanya bayangan dirinya dalam bahasa torikatnya. Mungkin gak ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada wujud yang punya bayang-bayang? Gak mungkin Bapak Ibu. Ya. Jadi adanya bayang-bayang di dalam cermin, ini bahasa bayang-bayang lagi nih, bahasa torikat nih. Adanya bayang-bayang dalam cermin karena ada orang yang bercermin. Namun orang yang bercermin dengan bayang-bayang dalam cermin tidak pernah berpisah cerai dia. Kalau tidak pernah berpisah cerai, samakah orang yang bercermin dengan bayang-bayang di dalam cermin itu wujudnya? Sama. Tidak pernah berpisah itu Bapak Ibu. Maka alam inilah bayang-bayang untuk melihat dirinya. Diri Bapak Ibu inilah bayang-bayang untuk melihat dirinya. Ini bahasa tarikat.
Alam ini bayangan dirinya, diri Bapak Ibu itu bayangan dirinya. Maknanya, bayangan dirinya itu tiada lain, itu nyatanya akan wujud dirinya yang sebenarnya. Disitulah rahasianya. Untuk melihat bayangan dirinya, untuk melihat cerminan dirinya, maka lihatlah kepada insan. Ini dia maksud. Ya, untuk melihat dirinya, lihatlah kepada insan itu. Maka disitulah Allah katakan al-insanu siri wa nasiruhu. Al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Maksudnya, kalaulah insan itu rahasia Allah, maka Allah sebenar-benarnya insan itu yang sesungguhnya. Akan tetapi memandang insan sebagai wujud nyatanya dirinya, untuk memandang insan sebagai wujud melihat bayangan dirinya, maka pandang dan lihatlah kepada insan yang baik. Nah, ini cara menghaluskan kaji Bapak Ibu, memandangnya kepada insan yang baik. Memandang insan yang baik itu, pandang lagi kepada insan baik lagi soleh. Memandang yang soleh itu, pandanglah kepada soleh tapi ulama. Nah, ini kapasitasnya ulama. Memandang ulama, pandanglah kepada ulama aulia. Memandang aulia itu, pandanglah kepada anbiya. Apa itu anbiya? Para nabi. Ya. Nabi itu berapa Bapak Ibu banyaknya? 124.000. Memandang kepada Nabi itu sebagai tempat sempurnanya memandang nyatanya diri Allah, yang disebut insan, kapasitasnya adalah Nabi, memandangnya itu adalah kepada Rasul. Rasul ada berapa? 315. Memandang 315 Rasul itu, pandang lagi kepada 25. Memandang kepada 25 itu, pandang lagi kepada yang 5. Memandang yang 5 itu, memandangnya kepada yang 1. Siapa yang 1 itu? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sebenarnya kesempurnaan memandang wujud nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Kenapa kesempurnaan memandang wujud nyata dirinya? Karena dialah uswatun hasanah. Dialah contoh dan teladan bagi umat. Siapa yang ingin berjumpa, berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya telah terdapat contoh dan teladan bagi dirimu pada diri Muhammad itu. Bagi orang-orang yang ingin berliku, orang-orang yang ingin berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya. Memandangnya kepada Muhammad. Ketika kita memandang kepada Muhammad, kesempurnaan memandang diri Allah, pandang lagi di balik rahasia diri Muhammad itu. Di balik rahasia diri Muhammad itu, ini yang mesti kita pandang, yaitu Nur Muhammad. Itu dia maksudnya. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad inilah wujud nyatanya diri Allah. Wujud nyatanya diri Allah. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli.
Khalaqtuka li ajli. Wa khalaqal alam. Wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan dirimu. Aku jadikan dirimu. Li ajli, untuk menyatakan, untuk melihat dan menyaksikan akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan diciptakan alam itu untuk menyatakan dan melihat serta menyaksikan akan dirimu. Itulah rahasianya. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu nak, engkau paham nak, siapa rahasia aku ini yang sebenar-benarnya? Ana adri ya Rasulullah. Ana la adri ya Rasulullah. Allahu a'lam bi rasuli. Aku tak paham, aku tak mengerti. Ya Rasulullah, siapa dirimu ya Rasulullah? Cukuplah Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Maka ketika itulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ana Ahmad bilal mim. Ana Ahmad bilal mim. Aku ni Ahmad tidak lagi memakai huruf mim. Nah, kalau Ahmad tidak memakai huruf mim, apa bacanya itu Dewi? Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa. Siapa yang Esa tuh? Yang Esa itu Allah. Maka disitulah Rasul mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat akan Allah. Kenapa? Melihat Rasul sudah sama melihat akan Allah. Karena Rasulullah itulah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad ini sudah jadi ruhnya Rasulullah. Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhnya Rasulullah. Udah. Rupanya tubuh dan ruhnya Rasulullah itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Maknanya, wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang aku, bahwa aku inilah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah, yang disebut namanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku, dan Nur Muhammad itu sudah jadi ruhku, yang disebut namanya dengan insan. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku dan ruhku, yang disebut namanya insan, maka disitulah kamu mampu memandang akan kesempurnaan Allah itu pada diriku ini. Makanya beliau berkias dalam mengutarakan dirinya. Ana Ahmad bilal mim, ana Arabi bilal ain. Ana Arabi bila ain. Ana Arabi bila ain. Apa artinya itu? Ana Arabi bila ain. Aku Arabi bila ain. Kalau Arabi tidak ada huruf ainnya, apa bacanya? Robbi. Ya. Siapa Robbi itu? Tuhan itulah. Situlah rahasianya Bapak Ibu. Makanya kesempurnaan memandang Tuhan itulah kepada Rasulullah itu. Maka Rasulullah itulah contoh dan teladan ya bagi orang-orang arifin. Rasulullah itu contoh dan teladan bagi orang arifin lah, bagi orang kasab, bagi orang mukasyafah. Contoh dan teladannya bagaimana? Contoh dan teladan ya orang yang ingin ma'rifat. Contoh dan teladan orang yang memahami hakikat. Contoh dan teladan bagi orang yang memahami tarekat. Contoh dan teladan bagi orang yang memahami syariat. Maksudnya Bapak Ibu, contoh dan teladan itu contoh dan teladan
Kesempurnaan ma'rifat itu adalah Rasulullah itu. Kesempurnaan hakikat itu Rasulullah. Kesempurnaan tarikat dan syariat itu Rasulullah. Karena Rasulullah lah sebenarnya ya yang memperkenalkan Allah itu sebenarnya kepada umat ini. Maka disitulah Rasul katakan, man ato'ani pakat atau Allah, wa man asoni pakat asallah. Apa artinya itu Khalifah? Man ato'ani pakat atau Allah. Siapa yang benar-benar taat kepadaku, sudah sama dia taat kepada Allah tuh. Wa man asoni pakat asallah. Siapa yang durhaka kepada aku, dah sama durhaka kepada Allah. Karena Allah itulah wujud nyata dirinya. Allah itulah sebenarnya kenyataan dirinya. Dan dirinya itu bukanlah kenyataan dirinya, akan tapi nyatanya diri itu, itulah wujud nyatanya akan diri Allah. Muncullah bahasa kias lagi cara menghantarkan gajinya. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Cuma kadang-kala ketika gunakan bahasa kias, muncul pula lagi bintang-bintang memahaminya. Ya, dirimu bukanlah dirimu, dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Padahal kalimat itu, bahasa itu untuk memberikan paham hanya Allah sajalah yang wujud dan yang ada pada segala yang ada ini. Sempurnanya nyatanya akan adanya Allah itu yang disebut namanya dengan insan. Ya. Insan yang baik, soleh, ulama, aulia, anbiya, rasul, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Kalaulah kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan, nabi dan rasul, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang beliau sudah meninggal dunia. Beliau sudah wafat. Kalau beliau sudah wafat, kemana memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah itu? Ini yang kita mesti pahami. Ya. Walaupun Bapak Ibu bukan nabi, bukan rasul, Bapak Ibu tidak dapat mukjizat, Bapak Ibu tidak dapat wahyu. Namun ingat Bapak Ibu, rupanya diri Bapak Ibu itu juga bahagian daripada dirinya. Ini kata-kata Ustaz dipahami. Walaupun Bapak Ibu bukan nabi, bukan rasul, tidak dapat wahyu, tidak dapat mukjizat, akan tetapi diri Bapak Ibu bahagian daripada dirinya. Mana yang dikatakan bahagian daripada dirinya? Yang dikatakan bahagian daripada dirinya, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad ini. Contoh mudahnya memahami bahagian daripada dirinya. Nih gelas Bapak Ibu. Ya, gelas kaca. Ya, gelas kaca ini kita lambungkan ke atas sampai di bawah pecah dia Bapak Ibu. Berkeping, berderai-derai dia pecahannya. Ada kepingan pecahnya itu 4 meter, 3 meter, 2 meter. Pertanyaannya, walaupun pecahan gelas ini ada 4 meter, 3 meter, ya, apakah yang 4 meter itu bukankah bahagian daripada pecahan kaca gelas ini? Bukankah yang 4 meter itu bukankah bahagian daripada pecahan gelas ini? Tetap bahagian itu. Artinya walaupun Bapak Ibu bukan nabi, bukan rasul, namun rahasia diri kita itu, rahasia diri kita ini bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Cara memahaminya, pahamilah Muhammad yang hakiki. Makanya Muhammad itu ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Ini memahami Muhammad Bapak Ibu. Muhammad ini kalau dipecah ilmunya, ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki
itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Ini yang hakiki. Hakiki ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Sedangkan yang majazi, itulah yang disebut namanya batang tubuh ini ya. Ya, batang tubuh dan ruh itu yang sempurna pada diri Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah meninggal. Maka pahamilah kepada Nur Muhammad yang hakiki ini. Siapa sudah mampu memahami Nur Muhammad yang hakiki, yang sudah nyata pada dirinya menjadi tubuh dan menjadi ruh, maka disitulah kesempurnaan Bapak Ibu mengenal Allah itu pada diri sendiri. Diri sendiri itu itulah diri Nur Muhammad. Diri Muhammad itu itulah diri Allah tuh. Makanya untuk kenal Allah, pandang tiliklah kepada diri. Kenapa memandang Allah tuh tilik kepada diri? Karena diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Inilah pesannya Rasulullah tadi. Wahai Umar, man ro'ani faqad ra'al haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat Nur Muhammad, sudah nyata pada tubuhku, sudah nyata pada ruhku, sedangkan Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada diri Allah, udah sama kamu memandang Allah. Apabila Bapak Ibu paham diri Bapak Ibu itu, bahwa tubuhnya Bapak Ibu, ruhnya Bapak Ibu itu juga asalnya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah nyatanya diri Allah. Ketika Bapak Ibu udah kenal Nur Muhammad, sudah nyata pada diri Bapak Ibu, udah sama Bapak Ibu melihat Allah pada diri sendiri. Inilah yang Ustaz katakan, rupanya Bapak Ibu melihat Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Rupanya diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu itulah nyatanya diri Allah. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Dirimu nggak pernah ada. Yang ada itu aku. Maka akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya bentuk lain daripada rupa diriku, kata Tuhan. Kesimpulannya untuk memahami kaji ini, rupanya Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang sudah nyata pada diri sendiri. Jangan Bapak Ibu tertipu dengan bahasa diri sendiri. Diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, akan tetapi diri sendiri nyatanya diri Allah. Itu maksudnya itu. Inilah pesan Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola lambaidah. Siapa ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, ingin melihat Tuhan, keluar dia daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang ingin melihat Tuhan, sudah wujud, sudah nyata bentuk dan rupanya pada diri insan, maka itulah orang yang selamat itu. Man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, apa artinya? Siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal dia akan Tuhannya. Mana yang diri Bapak Ibu secara makna hakikat? Mana Daniel? Kita langsung kepada mana hakikatnya. Nur Muhammad inilah diri Bapak Ibu. Ini Nur Muhammad. Ini mana hakikatnya. Siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya Nur Muhammad, faqad arafa rabbahu, maka kenal dengan Tuhannya. Kenapa? Karena Nur Muhammad inilah yang disebut namanya dirinya Allah itu. Nur Muhammad itulah dirinya Allah itu. Itu di hakikat memahaminya. Makna marifatnya, kalau Nur Muhammad itu nyatanya diri Allah, maka Nur Muhammad itu tiada lain Allah itu sendiri. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah Allah, faqad arafa rabbahu, maka kenal dia Tuhan itu.
Karena Allah itulah Rabb itu yang sebenar-benarnya. Siapa yang kenal dirinya adalah Allah, pasti dia kenal Tuhannya. Karena Tuhan itu adalah Rabb itu. Pada diri sendiri. Tapi jangan pula menuhankan diri. Hati-hati memahaminya. Jangan nanti Bapak Ibu salah. Berarti yang Ustaz ajarkan ini menuhankan diri. Ustaz tidak mengajak Bapak Ibu menjadi Tuhan. Jadi Fir'aun nanti. Ya. Kalau Ustaz tidak mengajak Bapak Ibu menjadi Tuhan, lalu ilmu apa yang Ustaz ajarkan kepada Bapak Ibu tentang tauhid ini sebenarnya? Kalau tidak mengajak Bapak Ibu jadi Tuhan. Ilmu apa Daniel? Pernahkah Ustaz mengajak Daniel supaya jadi Tuhan? Tidak. Kalau tidak, apa makna kalimat yang sebenarnya yang Ustaz antarkan dalam pemahaman tauhid yang hakiki ini? Untuk menerangkan bahwa hanya Allah lah yang ada. Itulah dia. Untuk menerangkan kepada kita bahwa Allah sajalah yang ada secara mutlak. Mutlak itu apa maksudnya Daniel? Wajib tak ada yang boleh. Wajib tidak boleh apa? Tidak boleh ada wujud yang lain. Kalau masih ada wujud yang lain, apakah itu mutlak namanya? Halo ganteng, siapa namanya nih ya? Jamal. Kalau masih ada diri yang lain, apakah Allah itu dikatakan mutlak juga? Tidak. Jadi Allah itu dikatakan mutlak, apa maksudnya? Iya, hanya dia satu-satunya. Jadi Allah itu dikatakan diri yang mutlak, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Begitulah nyatanya Allah itu. Jadi nyatanya Allah itu tidak terpandang lagi ada diri yang lain. Tidak tampak lagi ada wujud yang lain. Hanya dia satu-satunya. Maka inilah kalimat Nabi itu untuk menghantarkan Allah sajalah yang nyata, yang terpandang. Nyatanya Allah yang terpandang, ya pada dirilah Bapak Ibu. Memandang wujudnya ya kepada diri. Mana yang wujud Allah itu pada diri Daniel? Coba sebutkan sama Ustaz yang mana wujudnya pada diri Daniel. Mana yang katakan wujudnya Allah itu pada diri Daniel? Coba sebutkan dengan kalimat bahasa. Wujudnya dari mana? Tuh nih yang songgok tuh Daniel. Tahu songgok? Ya sebatang lu dari ujung rambut. Ini wujudnya nih. Ini yang sebatang namanya bahasa ustaznya. Ku yang songgok. Ini yang wujudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang disebut wujudullah. Ya. Kalau ini adalah wujudnya, lalu samanya kemana memandangnya? Sama. Betul-betul aku. Sama itu pada Allah. Basornya kemana memandangnya Ibu Lia? Ke mata nih basornya. Kalamnya kemana memandangnya Bu Wiki? Mulut mencungku. Ilmunya kemana memandangnya Linda? Yang mengetahui secara zahir kepada akal. Kehendaknya kemana memandangnya Dewi? Ke hati. Irodat tuh Bapak Ibu berada keinginan lah ya. Keinginan itu munculnya di mana? Di hati. Hayat itu kemana memandangnya Ibu-ibu? Ini mesti nampak tuh pada napas di hidung nih. Nih. Tuh hayat itu. Bapak Ibu payah mencari yang hidup pada diri, padahal Bapak Ibu bernapas tiap hari itu. Inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya wujudullah tadi Bapak Ibu. Nih, wujudullah. Atau nama lainnya? Ainullah. Atau nama lainnya? Hakikat wujudullah, ainullah, hakikatullah itu siapa sebenarnya? Allah lah sebenarnya. Ketika itu rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Jangan dikatakan insan itu Allah. Rahasiakan diri Allah itu pada insan. Jangan disebut-sebut insan itu Allah. Apa maksud itu tuh?
Kalau beras sudah jadi nasi, maka nasi tidak boleh mengatakan dirinya beras. Lalu bagaimana caranya kalau tidak boleh? Kalau tidak boleh nasi mengatakan dirinya beras, lalu bagaimana caranya? Nasi, sebutlah nasi. Beras katakanlah beras. Nasi katakan nasi, beras katakanlah beras. Inilah cara menghantarkannya secara bahasa berkias, bahasa bersayap, secara bersyariat. Kita sembunyikan rahasia beras itu pada nasi. Padahal nasi itulah sebenar-benarnya wujud beras itu. Kalaulah nasi itu sebenar-benarnya wujud beras, itu artinya Bapak Ibu, ketika Khalifah memandang nasi, yang terpandang apa Khalifah? Yang terpandang apa? Beras yang terpandang. Apa sebabnya ketika Khalifah memandang nasi yang terpandang beras? Karena nasi itu, itulah beras itu sendiri. Sekiranya beras itu sudah jadi lontong, ya masih terpandang sama Khalifah beras pada lontong? Masih terpandang. Apa sebabnya masih terpandang juga ketika dia sudah jadi lontong? Karena lontong itu wujud nyatanya beras. Pertanyaan terakhir, Ani lagi. Kalau belum dapat tak boleh pulang. Sama Ustaz aja sini. Perlukah Ani mencari-cari beras juga lagi? Kalau sudah jadi lontong ya? Perlukah cari-cari beras juga lagi? Kalau sudah jadi lontong? Tidak perlu. Kenapa tak perlu lagi? Karena lontong itu, atau yang beras itu. Terakhir pertanyaannya untuk Ani. Apabila ada orang tidak mampu memandang beras pada lontong, itu apa sebutannya? Putus sange. Dia putus sange itu dah tuh. Jadi jangan dicari juga beras itu lagi. Karena beras itu sudah nasi, beras itu sudah jadi lontong. Ketika Bapak Ibu memandang nasi dan lontong, maka yang terpandang itu adalah beras. Namun rahasiakanlah beras itu pada nasi dan pada lontong. Itu yang sebenarnya. Allah itu sudah nyata. Lihat. Sudah nyata sempurnanya pada insan. Kalau Allah itu sudah nyata pada insan, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Tidak boleh insan mengatakan dirinya Allah. Walaupun sebenarnya insan itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Namun orang yang arifin, orang yang bijak, ya, selalu dia merahasiakan diri Allah itu pada insan. Disitulah letaknya, isi itu selalu dibungkus oleh kulit. Untuk mendapatkan isi, buka kulitnya. Kalau kita ingin tahu tentang Allah, bukalah bungkus yang ada pada insan itu. Kenalilah diri ini. Siapa yang mampu mengenal dirinya, pada saat terbuka rahasia dirinya, terbuka bungkus dirinya, maka yang nampak adalah Allah itulah yang sebenarnya. Rupanya Allah itulah diri yang sejati. Allah itu yang sejati diri. Allah itu yang seakmal diri, Bapak Ibu. Kalau Allah lah yang katakan diri sejati diri, adakah lagi Bapak Ibu mencari-cari Tuhan? Tidak lagi. Kenapa tak perlu lagi mencari-cari Tuhan? Kenapa Mbak Uwo tidak perlu lagi mencari-cari Tuhan? Karena Tuhan yang dicari itu sudah wujud, sudah nyata, sudah terang pada diri insan. Diri insan itu diri Allah. Ini rahasia Allah namanya. Begitu disebut gak rahasia Allah? Ini rahasia Allah nih. Kalau begini bentuk rahasia Allah ini siapa namanya nih Pak Haji? Pak Abdul Muthalib. Kalau begini bentuk rahasia Allah siapa namanya nih? Pak Zainuddin. Kalau begini bentuk rahasia diri Allah siapa namanya nih? Pasti nak tahu itu. Karena Ustaz pun sendiri nak tahu dah. Siapa nama Pak Ganteng? Pak Rizal. Pak Rizal namanya. Ini juga ada rahasia Allah. Kalau begini bentuk rahasia Allah apa namanya nih? Mik. Ini juga adalah nama rahasia Allah. Kalau begini bentuk rupanya apa namanya? Spidol. Rupanya seisi alam ini adalah rahasia diri Allah.
Maka setiap bentuk dan rupa pasti ada namanya. Namun kita mesti paham siapa diri yang bernama itu. Itu tiada lain adalah Allah itu. Jadi Allah yang kita cari selama ini sudah terang dan nyata. Tapi kenapa malam ini kita mesti baru paham gitu? Kenapa malam ini kita bisa baru mengerti? Karena sudah terbuka rahasianya. Ya, inilah makom Aryan namanya. Makom Aryan tahu makannya? Apa yang katakan makom Aryan? Itulah makom ketelanjangan. Makom telanjang. Disebut makom telanjang itu tidak ada lagi kemelekatan pada diri kita, yang ada itu hanya Allah. Allah sajalah yang wujud, sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iroda, dan hayat. Itu makom telanjang namanya. Bukan bapak ibu telanjang. Melepaskan kemelekatan pada diri. Itu maksud kalimatnya. Hilangkan, lepaskan kesadaran dan keakuan diri. Kalaulah bapak ibu sudah melepaskan keakuan dan kesadaran pada diri, sudah makom Aryan namanya itu. Tidak ada lagi di bapak ibu, yang adanya Allah lagi di sana. Ini yang disebut makom Tuhan. Ya, kesadaran Tuhan. Bukan kesadaran diri bapak ibu, kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itulah disebut namanya Sidratul Muntaha. Puncak kesadaran, puncak ketinggian, puncak penghabisan ilmu, tiada lain kembali dia kepada asalnya. Kembali kepada asalnya. Mana asal segala ilmu? Mana asal segala yang wujud? Mana asal segala yang sifat? Yaitu Allah. Inilah ilmu yang sebenar-benarnya. Allah itulah puncak kesadaran Tuhan. Ya Allah. Maka di situ Allah mengatakan innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah, tidak ada yang nyata melainkan aku. Fa'budni. Fa'budni. Apa artinya itu? Sembahlah aku. Apa hakikat penyembahan itu? Ini hakikat. Apa hakikat penyembahan? Liya'rifani. Hakikat menyembah, hakikat mengabdi itu adalah mengenal. Liya'rifani. Ma'rifat itu dia maksudnya. Ma'rifat. Hakikat ma'rifat liqa. Apa liqa tu? Berjumpa. Hakikat liqa musyahadah. Apa itu musyahadah? Penyaksian. Hakikat musyahadah muwajjahah. Apa muwajjahah? Bertatap hakikat bertatap wajah pada nil. Ikut juga lagi. Lari rimbu kijang ke rimbu tu. Hakikat muwajjahah apa? Khalifah? Fana. Alhamdulillah fana. Hakikat fana apa Khalifah? Hakikat fana. Bako. Dia. Siapa yang bako sebenarnya itu? Allah itulah yang bako itu. Itulah maksudnya itu. Itulah yang kesadaran Tuhan. Allah yang bako, Allah yang kekal. Dia cuma satu-satunya tuh. Sampailah habis diri kita ini. Sehingga tak terpandang lagi akan wujud diri kita. Bagaimana terpandang akan wujud diri Bapak Ibu? Padahal diri Bapak Ibu memang sejak sononya nggak pernah ada. Sejak mula adanya nggak pernah ada. Apa yang mesti terpandang? Cuma karena kita tidak mengenal siapa diri kita. Dan kita tidak mengenal siapa diri Allah. Disitulah kita merasa kitanya yang ada. Tapi setelah kita mengenali diri kita bahwa diri kita tidak pernah ada, disitulah kita paham Allah lah yang wujud sebenarnya. Wujudnya Allah itu sempurnalah nyatanya pada diri sendiri, inilah dia. Itulah rahasianya. Itulah yang bertemu Allah itu. Satu wujud
Ya wujud dia yang ada. Satu rupa, ya rupa wujudnya yang ada. Satu nama, ya nama rupanya yang ada. Satu diri pada insan, ya dirinya cuma yang ada. Sempurnalah pada insan itu. Maka siapa insan itu? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Ini dia terakhir kesimpulannya. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu, dan akulah dirinya insan itu. Aku yang insan itu, bukan dirimu. Ini yang Ustaz bilang tuh, rupanya bapak ibu ndak orang rupanya dah. Hah? Walaupun orang mengatakan diri bapak ibu orang, tapi orangnya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Walaupun manusia mengatakan diri bapak ibu manusia, tapi manusianya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Ya. Walaupun bapak ibu punya diri, tapi diri bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Kalaulah diri bapak ibu tidak punya, lalu siapa diri bapak ibu? Siapa yang katakan orang? Siapa yang katakan insan? Allah lah itu. Maka dikiaskan bahasanya. Kalau memang Allah, muncul bahasa kias yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Itu bahasa kias namanya. Namun kalau sudah paham, tidak ada lagi berkias-kias. Hening dan diam aja lagi Bapak Ibu. Nikmati aja lah lagi. Tidak ada lagi bahasa-bahasa kiasnya. Diamlah di situ lagi, nikmati aja hidup ini lagi. Ya, datang waktu sholat, ya sholat. Itu aja lagi. Datang waktu puasa, puasa. Jadi kita menikmati. Kitanya tadi itu bukan kitanya. Tapi kitanya Allah. Tapi Allah yang berkita-kita. Makanya walaupun kita berkita-kita, beraku-aku, kalau Bapak Ibu sudah mengenal siapa sebenarnya kita, siapa sebenarnya aku, tidak ada dosanya. Tapi yang berdosa itu ketika Bapak Ibu tidak mengenal siapa kita, siapa aku, siapa dia. Tidak kenal, itu dosa itu dah. Itu maksudnya la huwa ila huwa. La anta ila anta. La ana ila ana. Tidak ada dia kecuali dia. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada aku kecuali Maknanya rahasia daripada huwa, anta, ana itu tiada lain adalah Allah. Kalau dibahasakan dengan bahasa begini, tidak ada dianya Daniel, yang ada dianya Allah. Tidak ada engkaunya Daniel, yang ada engkaunya Allah. Tidak ada akunya Daniel, yang ada akunya Allah. Ya. Kalau dibilang dianya Daniel, engkaunya Daniel, akunya Daniel, 90 tahun mati Daniel tuh. Lalu siapa yang ada lagi? Ya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Daniel yang sebenarnya? Itulah wujud nyatanya Allah itu. Pandangan zahirnya mati. Pandangan zahir mati karena memandang kepada tuh. Itu dia. Karena mata ini selalu memandang apa yang nampak. Mata ini selalu memandang apa yang nyata. Mata ini hanya memandang apa yang wujud. Nah, kalau mata ini mampu memandang yang nyata, yang zahir, maka setiap yang nyata, yang zahir pada diri Daniel disebutlah mati. Bukti matinya apa? Berpisahnya roh, melepaskan cangkangnya. Tapi pandangan hati, Daniel mati atau tidak? Tidak mati. Kenapa Bapak Ibu memandang Daniel itu tidak mati? Yang dipandang apanya dari Daniel sebenarnya yang tidak mati itu? Itu yang ruh itu yang sebenarnya. Ruh. Siapa ruh ini? Itu Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Itu adalah di Allah itu. Itu dia kajinya tuh. Lalu bagaimana cara mengesahkannya? Ini mengesahkan lagi Bapak Ibu. Jangan dipisahkan tubuh dengan ruh. Lihat.
Siapa yang memisahkan ruh dengan tubuh, maka dia akan membangkai itu. Padahal Allah cuma yang ada tadi. Ya, kan Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka jangan dipisahkan tubuh dengan ruh. Cara mengesahkannya, ruh ingin dikenal. Ruh ingin dikenal. Karena ruh ingin dikenal, maka nyata dia pada, coba sambung. Ruh ingin dikenal, maka dia nyata pada, nyata pada tubuh. Lihat bahasanya. Ruh ingin dikenal, maka nyata dia pada tubuh. Oleh karena itu, tubuh inilah sebenarnya nyatanya ruh. Kalaulah tubuh ini nyatanya ruh, maka Bapak Ibu tidak boleh bertubuhkan jasmani, akan tapi bertubuhkan ruhani. Bertubuhkan ruh kita, jangan bertubuhkan jasmani, bertubuhkan ruh. Ya. Walaupun pandangan zahirnya berpisah bentuknya tubuh dengan ruh, hakikatnya dia itu esa. Jadi jangan bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan ruh. Sekarang, siapa ruh itu yang sebenarnya? Ruh itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Maka janganlah bertubuhkan ruh, akan tetapi bertubuhkan Nur Muhammad lah Bapak Ibu tuh. Ini bertubuhkan Muhammad namanya. Zahir batin. Zahirnya Muhammad berupa apa, Daniel? Tubuh. Batinnya Muhammad berupa ruh. Ini Nur Muhammad itu. Ini yang hadir mengaji ini Nur Muhammad nih. Yang mengaji ini Nur Muhammad nih. Yang menyampaikan juga Nur Muhammad. Ya. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah Allah. Maka janganlah bertubuhkan Nur Muhammad, akan tetapi bertubuhkan Allah. Selamatlah Bapak Ibu itu dah. Matinya tidak hancur, matinya tidak membusuk, matinya tidak membelatung. Matinya itu harum, utuh, lunak, senyum dia. Kenapa bumi tidak mau memakannya? Bumi tidak mau menyentuhnya. Cacing belatung tidak mau menggigitnya, menggerogotinya. Kenapa bumi, cacing mampu mengenal siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya. Maka duduklah pada Nur Muhammad, maka dia tidak hancur. Namun kalau Bapak Ibu ingin paham siapa rahasia sebenarnya Nur Muhammad, itu tiada adalah Allah. Yang Allah itu hakikat dirinya adalah la sautun wala harpun. Nih. La sautun wala harpun. Apa artinya nih? Tidak ada kata dan suara. Tidak ada kata dan suara itu apa artinya? Diam. Diam. Diam itu adalah kosong, tidak bisa disebut lagi. Maka matinya adalah lenyap. Ibarat burung di dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya pun lesap dia di situ. Namun Bapak Ibu, ini ada namunnya, ada tetapinya mau. Kalau Bapak Ibu mengaji, ingin seperti burung dalam sangkar, ingin tidak hancur, tidak membusuk, maka itu sebenarnya keinginan Bapak Ibu itulah hijab bagi diri Bapak Ibu sendiri. Di mana letak hijabnya bagi diri Bapak Ibu itu? Karena ada diri di situ, ada diri itu. Makanya hijabnya orang makrifat pada saat dia sudah menyenter ke dalam diri. Menyenter itu apa tuh artinya Pak Som? Ketika dia sudah mulai menyilau-nyilau ke dalam dirinya, melihat-lihat ke dalam dirinya, pada saat dia menyenter, menyilau dan melihat-lihat pada dirinya, sebenarnya dirinya telah ada tuh dah. Dah dua dah tuh. Makanya orang makrifat tuh diam aja lagi, dah keluli dah tuh dah. Tidak ada lagi kata yang bisa diungkapkan. Tidak ada lagi bahasa yang bisa dirangkai. Tidak ada lagi akal fikir bisa mampu menganalisanya. Semuanya diam, nyaris tiada terdengar lagi. Kosong sekali Bapak Ibu. Ya, itu puncak ilmu tuh.
Puncak ilmu, sebenar-benar ilmu. Yang kosong itu yang sebenar-benar ilmu. Yang ndak ada tu yang dicari. Yang ada jangan dicari. Makan salah. yang ndak ada tu yang dicari. Yang ada makan salah. Ah tu dah keluh, aku dah nggak bisa lagi dirangkai lagi. Udah habis. Kalau masih Ustaz sebut juga belum putus gaji itu. Kalau Ustaz uraikan juga belum selesai gaji itu. Sebab ketika Ustaz menjelaskan pasti ada juga wujudnya tuh. Ketika Ustaz terangkan masih ada juga dirinya. Tapi baru tidak nampak lagi wujudnya, baru tidak lagi terlihat akan dirinya pada saat kita diam saja lagi. Apakah diam saja itu kata-kata diam itu yang maknanya diam Allah? Enggak, kalau bukan kata-kata diam itu yang diam, lalu yang mana yang diam itu Allah? Apakah yang paham itu yang diam? Kenapa sih disebut tuh kalipah? Diamnya Ania, apakah yang itu yang paham? Masih disebut? Iya. Atau apa lagi? Itulah sama-sama panding aku. Rupanya Allah nggak bisa lagi diceritakan. Kalau diceritakan bukan Allah tuh. Semakin pandang Bapak Ibu, pandang-pandang lalek, semakin dekat dengan Tuhan tuh. Semakin pandang-pandang lalek, makin dekat dengan Tuhan tuh. Tapi jangan dipandang-pandangkan. Tuh nggak bisa lagi Allah tuh diceritakan. Inilah yang Allah katakan itu. Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang dia bercerita tentang diriku padahal dia sendiri tak mengenal aku. Ya? Tak boleh kita ini bercerita tentang Tuhan kalau Bapak Ibu belum kenal siapa Tuhan. Apa sebabnya? Orang yang kenal Tuhan saja paning aku menjelaskannya. Orang yang sudah kenal Tuhan, paning aku menjelaskannya. Apalagi yang tidak kenal. Pandang-pandang lalai lah dia tuh. Kenapa tak bisa lagi dijelaskan? Karena Allah itu tak bisa dijelaskan. Karena sudah nyata. Sudah terang. Sudah jelas. Kalau sudah nyata, terang dan jelas, apa lagi bisa diceritakan? Dia lebih nyata dari pandangan mata. Dia lebih jelas lagi dari segala yang wujud. Itulah puncaknya itu, membuat kita blank itu. Itu yang Allah tuh. Yang membuat aku ini buntu, jumut aku, itu yang Allah tuh. Bisa Kalipah menceritakan sama Ustadz mana yang kota Pekanbaru tuh Kalipah? Yang Pekanbaru yang mana? Paning nggak Kalipah itu menceritakannya tuh? Paning. Padahal kita sudah berada di Pekanbaru. Nikmati aja lah lagi di situ. Mau berjalan, mau pergi kemana-mana, nikmati bahwa kita sudah di Pekanbaru. Nikmati, rasakan, ya udah. Jangan dijelaskan juga lagi Bapak Ibu. Nanti lain yang dijelaskan, lain pula yang ditunjuk. Yang dijelaskan ini maknanya, tapi yang ditunjuk berbeda pula dengan apa yang dijelaskan. Itu dia maksudnya tadi itu. Semakin dijelaskan Allah tuh, semakin tak paham Bapak Ibu. Semakin diuraikan Allah tuh, semakin paning aku Bapak Ibu. Analis supaya nggak paning apa? Diam, jangan dijelaskan lagi dah. Aku pun dah panik dah. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena Bapak Ibu pun dah panik, udah paning, aku pun juga dah paning. Mari sama-sama kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.